Nah, kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, sebelum kita mengetahui macam-macam kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasaan adalah aturan yang mengikat sebuah bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan atau Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi ini merupakan suatu bahasa yang harus digunakan di dalam teks negosiasi, yaitu bahasa yang seperti apa yang harus digunakan di dalam teks negosiasi, yaitu bahasa yang baku dan sesuai dengan kaidah kebahasaan atau KBBI dan Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, jadi kaidah kebahasaan ini sangat penting di dalam teks negosiasi karena teks negosiasi ini kan juga merupakan sebuah teks yang bersifatnya itu formal. Jadi harus mengikuti kaidah kebahasaan dan Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, di sini terdapat beberapa kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi, yaitu terdapat 8 kaidah kebahasaan. Sebenarnya kaidah kebahasaan teks negosiasi ini berbeda-beda ya sumbernya, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 4, 5, dan sebagainya. Namun Ibu menyimpulkan ya terdapat 8 kaidah kebahasaan yang sangat penting di dalam teks negosiasi. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun, yang kedua menggunakan kalimat efektif, yang ketiga menggunakan kalimat deklaratif, yang keempat menggunakan kalimat persuasif, yang kelima menggunakan kalimat imperatif, yang keenam berisi pasangan tuturan, yang ketujuh terdapat kata hubung, dan yang kedelapan yaitu terdapat kata ganti. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari kaidah kebahasaan ini, mungkin lebih rinci ya. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau membujuk. Dalam teks negosiasi, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak yang mengajak pihak lain menyepakati tawaran yang diberikan. Nah, kalimat persuasif ini merupakan kalimat ajakan ya atau kalimat bujukan. Nah, kenapa harus dilakukan persuasif yang menggunakan kalimat persuasif dalam teks negosiasi ini? Karena untuk meyakinkan atau mengajak pihak yang ingin dinegosiasikan, ingin bernegosiasi atau lawan bicara itu supaya mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Nah, kalimat ini biasanya sering ditemui saat kita membujuk ibu untuk menambahkan uang jajan. Nah, itu juga termasuk kalimat persuasif, yaitu karena membujuk bagaimana caranya untuk menambahkan uang jajan. Nah, contohnya itu contoh kalimat persuasif. Nah, di sini, "Mah, uang jajannya boleh ditambah lagi gak? Soalnya aku lagi banyak kebutuhan yang harus dibeli nih. Boleh ya, Mah?" Nah, di sini di dalam contoh ini merupakan kalimat persuasif. Karena apa? Karena dalam hal ini si anak ingin memujuk ibunya supaya uang jajannya itu ditambahkan. Untuk apa? Untuk membeli kebutuhan karena lagi banyak kebutuhan gitu. Jadi contoh ini tuh termasuk ke dalam kalimat persuasif karena ingin membujuk seseorang atau lawan bicaranya supaya mengikuti atau mengabulkan keinginannya. Nah, contoh dari teks negosiasi menggunakan bahasa yang santun ya kaidahnya, yaitu, "Boleh kakak, silakan dilihat dulu barangnya, bisa dinego loh kak." Nah, di sini terdapat kata silakan yang merupakan kata ya yang termasuk ke dalam bahasa yang santun. Tadi lihat ya di slide sebelumnya terdapat kata silakan. Jadi contohnya ini kutipan ini termasuk ke dalam bahasa yang santun karena salah satu cirinya yaitu menggunakan kata silakan.
Nah, yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun. Agar proses negosiasi berjalan lancar, maka bahasa yang digunakan harus santun. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahpahaman dalam proses komunikasi. Nah, jadi bahasa yang santun ini sangat penting digunakan di dalam teks negosiasi. Hal ini karena supaya proses komunikasi atau proses negosiasi ini berjalan dengan lancar. Dan kesalahpahaman pun tidak akan terjadi. Misalnya salah satu dari pihak yang bernegosiasi ini menggunakan bahasa yang kurang santun, maka yang terjadi itu bukan kesepakatannya yang didapat, tetapi mereka itu tidak mau melakukan proses negosiasi karena menggunakan bahasa yang kurang santun. Nah, lain halnya dengan salah satu pihak lawan atau pihak yang bernegosiasi menggunakan bahasa yang santun, mereka itu akan lebih mudah mencapai kesepakatan dan proses negosiasi pun akan berjalan dengan lancar. Nah, di dalam bahasa yang santun ini, kata yang menunjukkan bahasa yang santun diantaranya yaitu tolong, maaf, silakan, boleh, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif yang dimaksud adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Kalimat efektif ini digunakan agar informasi yang disampaikan benar dan tepat sasaran. Nah, jadi di dalam menggunakan teks negosiasi ini juga harus menggunakan kalimat yang efektif. Nah, kalimat yang efektif itu yang seperti apa? Yaitu kalimat yang singkat, padat, jelas, dan lengkap. Nah, agar informasi yang disampaikan itu tepat dan benar. Misalnya, ketika kita meminta sesuatu kepada pihak lawan bicara, contohnya kepada penjual, itu harus menggunakan kalimat yang efektif, tidak boleh menggunakan kalimat yang bertele-tele. Ada contohnya gitu, misalnya kasusnya itu saat kamu ingin membeli sebuah barang, anggap saja itu harganya 100.000. Nah, namun harganya terlalu mahal, maka gunakanlah kalimat efektif sebagai berikut. Contohnya yaitu, bisa kurang nggak, Pak? Bagaimana kalau 50.000 saja? Nah, di sini kalimatnya itu langsung ke tujuan, menggunakan kalimat efektif, tidak berbelit-belit. Contohnya itu, kenapa Pak ini buahnya belum matang, buahnya busuk, terlalu mahal dan sebagainya. Tapi kita itu tidak boleh bertele-tele. Kita harus langsung pada tujuan, kita ingin mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Contohnya kalimat ini itu termasuk ke dalam kalimat efektif karena kalimat itu singkat, padat, jelas. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang diutarakan dalam bentuk pernyataan. Jadi kalimat deklaratif ini disebut juga kalimat pernyataan ya. Di dalam teks negosiasi ini juga terdapat kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang menyatakan menyatakan sesuatu yang ingin diutarakan. Ya, sesuai dengan faktanya juga. Contohnya itu, Bang, buah yang dijual ini belum matang. Seharusnya harganya bisa lebih murah dong. Nah, di sini contohnya itu menggunakan kalimat deklaratif karena dia si pembeli itu menyatakan apa yang ingin dia ungkapkan, yaitu berupa pernyataan bahwa apa yang dia lihat itu ya seperti itu. Jadi itu termasuk ke dalam kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini juga biasanya ditandai dengan tanda titik karena menyatakan sesuatu. Yang selanjutnya yaitu menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif mengandung makna mengajak atau membujuk. Dalam teks negosiasi, kalimat persuasif dilakukan oleh satu pihak yang mengajak pihak lain menyepakati tawaran yang diberikan. Nah, kalimat persuasif ini merupakan kalimat ajakan ya atau kalimat bujukan. Nah, kenapa harus dilakukan persuasif yang menggunakan kalimat persuasif dalam teks negosiasi ini? Karena untuk meyakinkan atau mengajak pihak yang ingin
dinegosiasikan, ingin bernegosiasi atau lawan bicara itu supaya mengikuti apa yang kita inginkan gitu. Nah, kalimat ini biasanya sering ditemui saat kita membujuk ibu untuk menambahkan uang jajan. Nah, itu juga termasuk kalimat persuasif, yaitu karena membujuk bagaimana caranya untuk menambahkan uang jajan. Nah, contohnya itu contoh kalimat persuasif. Nah, di sini, "Mah, uang jajannya boleh ditambah lagi gak? Soalnya aku lagi banyak kebutuhan yang harus dibeli nih. Boleh ya, Mah?" Nah, di sini di dalam contoh ini merupakan kalimat persuasif. Karena apa? Karena dalam hal ini si anak ingin memujuk ibunya supaya uang jajannya itu ditambahkan. Untuk apa? Untuk membeli kebutuhan, karena lagi banyak kebutuhan gitu. Jadi contoh ini tuh termasuk ke dalam kalimat persuasif karena ingin membujuk seseorang atau lawan bicaranya supaya mengikuti atau mengabulkan keinginannya. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat imperatif. Nah, kalimat imperatif atau kalimat perintah yaitu kalimat yang berusaha mempengaruhi satu pihak untuk melakukan apa yang diminta oleh pihak lain. Nah, kalimat imperatif ini juga disebut dengan kalimat perintah ya, untuk yang tujuannya itu untuk mempengaruhi pihak lawan bicara supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh orang yang melakukan imperatif atau memerintah. Nah, contohnya di sini yaitu, "Pak, saya mau beli green bean arabica kintamani ini 100 kilo. Tolong harganya dikurangi 20% ya. Kalau oke, saya bayar cash sekarang." Nah, di dalam contoh teks ini terdapat kalimat imperatif, yaitu kata atau kalimat yang digaris miring warna biru, yaitu "tolong harganya dikurangi 20% ya." Nah, di sini termasuk ke dalam kalimat imperatif atau kalimat perintah, yaitu memerintahkan atau menyuruh pihak lawan bicara yaitu penjual supaya harganya itu dikurangi yaitu 20%. Nah, yang selanjutnya yaitu berisi pasangan tuturan. Nah, pasangan tuturan merupakan dua orang atau pada umumnya yang melakukan percakapan dan saling menanggapi. Nah, di dalam teks negosiasi pastinya ada pasangan tuturan, yaitu yang melakukan percakapan. Tanpa adanya pasangan tuturan ini, negosiasi itu tidak akan berjalan lancar ya. Nah, di dalam PowerPoint ini terdapat pasangan tuturan merupakan dua orang pada umumnya, karena biasanya itu negosiasi itu dilakukan dua orang ya, tapi kan secara umumnya itu, tapi ada juga kan yang dilakukan lebih dari dua orang ya. Nah, adapun bisa ya negosiasi satu orang, tapi mungkin itu negosiasi dengan diri sendiri. Dan kesepakatan pun dicapai oleh diri sendiri juga. Nah, di dalam pasangan tuturan ini terdapat aktivitas yang dilakukan, yaitu mengucapkan atau menjawab salam ya, mengajukan pertanyaan, kemudian menjawab atau tidak pertanyaannya, kemudian menawarkan, kemudian menerima atau menolak, kemudian mengusulkan, kemudian menerima atau menolak. Ini aktivitas ini yaitu aktivitas tanya jawab ya. Yang ini yang satu mengucapkan salam, yang kedua menjawab, yang kedua menjawab, kemudian yang satu mengajukan pertanyaan, yang satunya lagi menjawab atau tidak pertanyaan yang diajukan dan sebagainya. Nah, contoh dari pasangan tuturan ini yaitu pembeli, "Bunga ini berapa harganya, Pak?" Kemudian menjual 25.000, Bu. Nah, di dalam contoh ini terdapat pasangan tuturan ya, yaitu pembeli dan penjual, sehingga negosiasi pun akan berjalan karena terdapat pasangan tuturan. Selanjutnya yaitu terdapat kata penghubung. Nah, kata penghubung yang biasanya digunakan di dalam teks negosiasi yaitu kalau, begitu, meskipun, walaupun, dan sebagainya. Jadi kata hubung itu disebut juga dengan konjungsi. Nah, di dalam teks negosiasi pastilah terdapat kata penghubung. Nah, kata penghubung ini sangat penting ya digunakan di dalam teks negosiasi juga.
Yaitu contohnya itu, walaupun barang ini buatan lokal, tetapi desain dan bahannya cukup oke loh Pak. Nah, di dalam contoh ini terdapat kata walaupun ya, yang digaris miring. Nah, kan walaupun ini termasuk ke dalam kata penghubung ya, atau konjungsi. Jadi contoh teks negosiasi yang ini itu merupakan contoh teks negosiasi yang terdapat kata penghubung yaitu walaupun. Nah, di sini juga terdapat kata tetapi. Nah, kata tetapi ini juga termasuk ke dalam kata penghubung atau kata konjungsi. Nah, yang terakhir yaitu terdapat kata ganti. Nah, kata ganti atau pronomina adalah salah satu jenis kata yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu yang tidak disebut secara langsung. Nah, kata ganti ini disebut juga dengan pronomina ya, yaitu sebuah kata ya yang berfungsi untuk menggantikan kata benda atau orang tertentu secara tidak langsung. Contohnya itu yaitu tidak langsung menyebutkan nama orang, tetapi langsung menggunakan kata ganti atau pronomina. Nah, contoh dari kata ganti ini yaitu saya, kami, Anda, kalian, kita, dan sebagainya. Nah, kata ganti ini merupakan kata ganti orang ya, karena kata ganti ini kan banyak macamnya, banyak jenisnya, seperti kata ganti penunjuk, kata ganti orang, dan kata ganti yang lainnya. Selanjutnya yaitu contoh dari kata ganti ya. Nah, Mas, saya beli baksonya 2 bungkus. Nah, di sini terdapat kata ganti yaitu saya. Nah, jadi di dalam contoh ini terdapat pronomina atau kata ganti yaitu saya. Nah, saya ini merupakan kata ganti orang pertama yang sama dengan kata aku. Seperti itu. Itulah tayangan video mengenai kaidah kebahasaan teks negosiasi. Mudah-mudahan kalian benar-benar memahami kaidah kebahasaan teks negosiasi dengan benar, karena selanjutnya kita akan mengerjakan kuis di Google Classroom. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.